Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 10 mata kuliah SPJ Struktur Perkerasan Jalan akan melakukan presentasi tugas pertama. Next. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Ahmad Zainun, Amirul Alfan Falevi, Farudin Aditama, Vita Fazar Zakasmar Johari, dan Zulfikar Abdul Aziz. Next. Kemudian ada pun outline pembahasan, yaitu yang pertama pengertian perkerasan, yang kedua komponen perkerasan, fungsi perkerasan, tipe-tipe perkerasan, jenis-jenis kerusakan pada jalan, lapisan pondasi atau base dan subbase, tes pada lapisan subgrade, CBR dan DCPT, dan mencari CBR rencana atau CBR design. Next. Oke, yang pertama apa itu perkerasan? Perkerasan merupakan struktur yang diletakkan di atas tanah untuk mendukung beban berulang dari laka lantas kendaraan. Hardiatmo 2017. Beban berulang yaitu beban tidak tetap, sumbu kendaraan, beban yang dibebankan ke jalan, kumulatif beban sumbu dari rentan tahun. Oke, komponen perkerasan yaitu ada 5 lapisan aus, lapisan perkerasan terikat atau tersementasi, lapisan pondasi, tanah dasar, dan sistem drainase. Next. Oke, apa sih itu fungsi perkerasan jalan? Ada beberapa fungsi, s- yaitu memberikan struktur yang kuat untuk mendukung beban lalu lintas, memberikan permukaan rata bagi pengendara, memberikan kekasatan atau tahan gelincir di permukaan perkerasan, mendistribusikan beban kendaraan ke tanah dasar secara memadai untuk melindungi tanah dasar dari pengaruh buruk perubahan cuaca. Oke, kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian ada tipe-tipe perkerasan jalan. Yang pertama, perkerasan lentur atau flexible pavement. Yang kedua, perkerasan kaku atau rigid pavement. Yang ketiga, perkerasan komposit atau composite pavement. Yang terakhir, jalan tidak diperkeras atau unpaved road. Oke, next. Kemudian ada jenis-jenis kerusakan pada jalan. Yang pertama, kerusakan jalan pada perkerasan lentur, yaitu ada pelepasan butir atau raveling, retak atau cracking, alur atau routing. Kemudian ada kerusakan jalan pada perkerasan kaku. Yang pertama, retak memanjang atau longitudinal crack. Kemudian ada retak melintang atau transversal crack. Kemudian ada gempal pada sambungan atau joint spalling. Kemudian pecah sudut atau corner break. Kemudian ada pumping. Oke, mungkin yang selanjutnya dijelasin teman saya. Baik, yang berikutnya itu merupakan tes pada lapisan subgrade yang mana itu ada tes daya dukung terdiri dari CBR dan DCPT, plate loading test dan triaxial. Kemudian ada tes kepadatan yaitu tes Sencon method, balloon method, ultrasound method. Kemudian CBR atau California Bearing Ratio. CBR adalah pengujian yang penting dalam perencanaan perkerasan jalan yang di mana sampel tanah tersebut diberi tekanan dari sebuah konus baja yang memiliki ukuran standar. Oke, mungkin selanjutnya akan saya sampaikan. Nah, berikut adalah salah satu data dari pengujian CBR yang dimana untuk gambar yang di sebelah kiri merupakan hasil data CBR yang sudah diolah dan kemudian akan menimbulkan gambar dari sebelah kanan yaitu hasil grafik pengujian CBR itu sendiri. Next. Oke, kemudian untuk pengujian yang kedua yaitu DCPT atau Dynamic Count Penetration Test yang dimana pengujian ini merupakan pengujian yang dilakukan di lapangan untuk mengetahui daya dukung tanah dasar yang dilakukan dengan cara menumbuk pipa konus ke dalam tanah dasar dan mengukur beberapa dalam pipa konus tersebut masuk ke dalam tanah. Next. Oke, mungkin jadi selanjutnya ada data pengujian DCPT. Adapun data yang kita miliki antara lain itu banyaknya tumbukan, kumulatif tumbukan, persen penetrasi dalam satuan milimeter, kumulatif penetrasi dalam satuan milimeter, DCP mm per tam, baru ada data log CBR dan data persenan CBR. Next.
Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.